Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi sehat dan selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kita juga merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Marilah sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mohon bantulah kami agar tidak merasa egois untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Pagi ini juga kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak hebat dan sahabat misioner yang terkasih, kepada kita semua Tuhan menitipkan harta rohani yang berharga. Dalam kelemahan kita, kekuasaan Tuhan menjadi nyata. Meskipun kita lemah dan memiliki banyak keterbatasan, kita bisa berharap seperti harapan Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka untuk duduk bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya. Tentu saja bukan diri kita yang menentukan terpenuhi atau tidaknya harapan itu, atau dijawab atau tidak harapan itu, melainkan Bapa yang di surga. Bagi siapa posisi itu akan diberikan Bapa? Kitab suci menampilkan syarat-syaratnya. Yesus juga berbicara tentang kesanggupan untuk meminum cawan. Cawan itu sendiri adalah hidup sebagai hamba dan pelayan, di mana kita dapat mengorbankan diri demi penebusan dan keselamatan banyak orang.
Wujud dari kesanggupan minum cawan dijabarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus. Kita bisa baca dan bisa melihat di sana. Kita juga harus rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu satu sama lain, serta kita juga harus bisa memelihara kesatuan roh. Anak-anak terkasih dan sahabat misioner, contoh dari cawan itu sendiri adalah aneka penderitaan atau tekanan dan ancaman-ancaman sebagaimana dikisahkan dalam surat atau oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Cerita tentang cawan yang kita dengar hari ini dalam Injil hari ini bisa menjadi satu refleksi buat hidup kita, agar kita juga bisa melihat kembali diri kita masing-masing. Refleksi bagi kita semua hari ini, apakah kita memiliki harapan untuk duduk bersama Allah dalam kerajaannya? Sanggupkah kita meminum cawan iman hidup kita? Marilah kita berharap dan berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengajari kita untuk bisa setia sebagaimana Tuhan sendiri setia, agar setiap harapan kita saat ini kelak bisa duduk bersama Tuhan dalam kesatuan kelak dengannya dalam kemuliaan surga. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.